Ya, sekarang kita akan membahas tentang velocity dan panjang busur atau panjang arc length. Velocity adalah kecepatan. Nah, panjang dari busur tersebut bisa kita simbolkan dengan S, yaitu eh, jarak yang ditempuh yang seiring dengan perjalanan searah trajektori tersebut. Misalnya ada garis seperti ini, ya maka ini adalah S-nya adalah ketika menyusuri busur ini. Lalu kita bisa me- membandingkan antara S dengan T, yaitu distance yang ditempuh per satuan waktunya bagaimana. Maka kita bisa lakukan dengan cara membuat turunan pertamanya ya, ds per dt, lalu kita akan mendapatkan speed ya. Kalau kita mutlakkan, maka kita akan mendapatkan nilai skalarnya, berapa kecepatannya begitu. Sebagai contoh, kita bisa menghitung panjang dari busur ini ketika bergerak dari titik ini ke titik ini, misalnya seperti itu. Caranya adalah caranya adalah dengan kebalikannya, dengan mengintegralkan. Jadi kalau mau tahu kecepatan di turunan pertama dari jarak, kalau ingin tahu jaraknya atau distance-nya S-nya, maka diintegralkan ya, kebalikannya begitu ya, dari turunan balik arah begitu, dari turunan kebalikan dari turunan diintegralkan dari kecepatan. Maka kita bisa mengintegralkan fungsi kecepatannya. Fungsi kecepatannya dari mana? Ya kita sudah pernah membahas sebelumnya ya di sini ya, bahwa ternyata ini adalah speed ya. Speednya adalah seperti ini. 2 min 2 cos T diakarkan. Oke. Nah, maka untuk itu adalah kecepatan. Untuk bisa mendapatkan jaraknya, maka kita integralkan. Integralkan dari 0 sampai 2pi. Begitu ya, dari 0 sampai 2pi diintegralkan 2 min 2 cos T dt. Namun, hal ini sulit untuk dilakukan. Ya, kita bisa menggunakan kalkulator dan lain-lain. Maka sekarang kita akan membutuhkan konsep lain. Ya, sekarang kita taruh dulu ini. Ini satu cara untuk kita mendapatkan S, jarak begitu ya, distance dari kecepatan. Sekarang kita akan coba konsep lain. Kita akan mengenal yang namanya adalah tangent vector T. Yang mana tangent vector ini adalah vektor V dibagi dengan panjang ya dari vektor V tersebut, vektor kecepatan tersebut. Oke. Jadi kita merescale ya. Ini membuat dia menjadi vektor satuan yang menunjukkan arah dari kecepatan pergerakan tersebut. Vektor satuan yang menunjukkan arah dari kecepatan tersebut. Oke. Nah, delta R atau selisih R yang akhirnya terbentuk itu bisa kita aproksimasi dengan mengkalikan delta S dengan tangent vektor, yang mana tadi adalah vektor satuan. Nah, kita akan lihat mengapa itu bisa terjadi. Oke, kita bisa bilang bahwa vektor kecepatan adalah sama dengan dr per dt, gitu ya. Dr vektor per dt. Nah, kita bisa menggunakan chain rule atau aturan rantai, bahwa ini menjadi dr per ds dikali ds per dt, karena kalau dicoret ini dua ini akan menjadi dr per dt. Nah, dr per ds ini adalah tangent vektor, mirip seiring dengan yang ini, seiring dengan konsep yang ini. Jadi dr per ds sama dengan tangent vektor, sedangkan ds per dt itu adalah panjang dari vektor satuan. Panjang dari vektor kecepatan. Kita dari sini ya. ds per dt adalah v.
Oke. Nah, maka dari itu V itu sama dengan yang ini berubah jadi T, yang ini menjadi ds per dt. Begitu ya. Maka ini sama dengan V itu sama dengan T dikalikan dengan ds per dt. Dan velocity, kecepatan ini memiliki dua nilai. Yang pertama adalah direction, arah, yang diwakili oleh tanggen vektor, tanggen trajektori ini. Yang kedua adalah panjangnya, yaitu speed, yang mana diwakili oleh ds per dt ini. Oke. Nah, delta S per delta T itu tadi sama dengan speed, kecepatan. dr per dt itu sama dengan tanggen vektor dikali dengan ds per dt. Oke. Jadi ketika ini aproksimasi ya, begitu diaproksimasi dengan ini. Jadi ds per dt aproksimasi dengan speed, dan maka delta r per delta t itu bisa diaproksimasi dengan tanggen vektor dikalikan dengan ds per dt. Dan kalau kita limitkan delta t-nya menuju 0, ini akan menghasilkan bahwa aproksimasi seperti ini akan terjadi, begitu ya. Delta dr per dt itu sama dengan t dikalikan ds per dt. Ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini ya, misalnya kita membentuk sebuah kurva begini jalannya, maka yang ini adalah delta s ya, dari sini ke sini adalah delta s. Yang ini adalah vektor t-nya, sedangkan dari sini ke sini adalah delta r. Maka kita bisa mengatakan bahwa delta r per delta t, setiap pergerakan r per satuan waktu, itu sama dengan pergerakan s per satuan waktu, tapi dikali vektor, begitu ya. Tapi dikali satuan arahnya. Jadi kalau misalnya Anda bergerak berbelok, begitu ya. Misalnya Anda melakukan gerakan berbelok, itu tuh sama dengan pergerakan Anda, pergeseran posisi Anda itu sama dengan gerakan Anda, gitu ya, gerakan langkah kaki Anda dikalikan dengan arah, begitu ya, dikalikan dengan arah. Sebenarnya kenapa? Karena dengan arah inilah yang akan membuat dia menuju titik tujuan sebelah sini, yang akan membuat terjadi perpindahan posisi. Bayangkan kalau T-nya ke arah bawah, tentu nanti R jadinya ke bawah sini kan ya. Jadi bentuknya akan berbeda. Begitu. Jadi sebenarnya dari tadi kita membahas konsep ini untuk ujungnya adalah ke sini ya. Bahwa dr per dt itu sama dengan tanggen dikalikan ds per dt. Nanti kembali lagi bisa di rewind videonya apa yang dimaksud dengan tanggen vektor tadi. Seperti itu.